Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan di sini perkenalkan saya Ahmad Khairuddin, biasa dipanggil Udin. Alamat rumah saya Banggle, Aniko Blitar. Di sini saya memiliki usaha sayur online. Nah, di sini saya akan menyampaikan tips pengembangan usaha dan trik pemasaran serta sinergi antar nasabah. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait hal tersebut. Oke, langsung saja mungkin langsung ke materi. Yang pertama, dalam rangka untuk meningkatkan pemasaran dan juga pengembangan usaha, kita harus konsisten dalam melakukan perencanaan yang matang serta terukur. Kita harus memiliki beberapa schedule evaluasi, barangkali di minggu ini, ya, di bulan ini, atau di minggu kedua di bulan ini, itu harus memiliki perencanaan dan juga konsisten, ya, konsisten dalam memasarkan. Ini juga dibutuhkan dalam pengembangan usaha kita, baik berupa jasa maupun berupa produk, ya, makanan maupun barang semuanya. Dalam strategi marketing, konsistensi sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan supaya biaya marketing bisa efisien, ya. Tak hanya itu, efektivitas penciptaan merek pun sangat akan semakin meningkat. Perencanaan marketing yang matang juga perlu dilakukan supaya pelanggan banyak berdatangan sebelum memasarkan produk. Anda dapat merencanakan strategi marketing. Jadi kita mempunyai perencanaan, ya, produk saya ini cocoknya untuk konsumen mana. Nah, ini harus kita perencanakan, ya, secara konsisten, ya, tidak berubah-ubah seperti itu. Polanya harus sama, menyesuaikan dengan target atau konsumen yang mau kita bidik. Seperti itu. Harus konsisten dan melakukan perencanaan yang matang. Harus menganalisis, ya, meskipun kita tidak tahu secara detail teori-teori analisis pakai SWOT dan lain-lain. Yang penting kita memiliki, menurut saya kita memiliki POAJ, ya. Ada planning, perencanaan, ya kan, organizing, actuating, ya. Setelah perencanaan, organizing, mengorganisir usaha kita, actuating itu aksi, ya, actuating, ya. Setelah planning, organizing, actuating, ya, controlling. Yang terakhir nanti ada controlling. POAJ, ya. Planning, organizing, actuating, controlling. Setelah ada planning, pengorganisir usaha, kemudian aksi, ya. Kemudian ada controlling. Bagaimana kita mengontrol perencanaan kita tadi itu sesuai target atau tidak. Nah, yang kedua adalah menyasar target market. Jadi kita harus tahu siapa yang membutuhkan jasa kita ini, kira-kira siapa. Kita perlu mendefinisikan secara tepat mengenai pangsa pasar yang dituju, ya. Dengan memilih beberapa segmen pasar yang akan Anda maksud, tujuan supaya target menjadi lebih jelas, ya. Jadi ketika usaha kita ini bengkel mobil atau bengkel motor, targetnya siapa? Nah, kita harus menyasar orang-orang tentu yang membutuhkan jasa memperbaiki motor dan mobil, seperti itu. Harus mempunyai target yang pas. Saya berjualan baju. Nah, siapa target kita? Barangkali selama ini mungkin kita hanya eceran, ya. Kita juga perlu misalkan menawarkan ke pesantren. Contoh, ya, menawarkan ke dinas, ya. Pak, saya punya sampel seperti ini, supaya jangkauan pasar kita itu lebih luas, ya. Meningkatkan memperluas relasi, ya, menawarkan ke perusahaan, menawarkan ke misalkan ada pabrik, itu perlu, ya, kita menawarkan produk-produk kita, misalkan kita punya konveksi seperti itu, sehingga pemasarannya lebih besar. Kita punya beras, nah, bagaimana kita misalkan kita menawarkan di misalkan kita menawarkan di supplier DPNT seperti itu, kita menawarkan produknya nanti sehingga pembelian itu lebih tidak ecer gitu, tapi lebih besar untuk marketingnya itu, marketnya lebih besar. Menghitung angka anggaran dengan akurat, ya ini pasti, ya, kita harus mengkalkulasi berapa anggaran yang kita perlukan untuk melaksanakan bisnis ini, berapa anggaran diperlukan untuk biaya promosi, dan
berapa anggaran kira-kira yang dikeluarkan dalam pengembangan usaha. Ini penting, ya. Menggunakan aplikasi software akuntansi sesuai dengan. Kita juga harus meningkatkan daripada SDM kita yang selama ini mungkin manual. Ya, kita belajar misalkan kita mempelajari Excel, ya, membeli laptop, ya, laptop atau netbook barangkali untuk membantu kita untuk mengalkulasi, ya. Sebenarnya satu bulan ini kita untung apa enggak sih kan gitu. Jangan-jangan kita rugi. Ya, terus yang penting melaku Mas. Jangan seperti itu. Kita harus mulai memikirkan mungkin untuk awal-awal oke, ya. Yang penting melaku, ya, yang penting jalan. Ya monggo. Tetapi kita juga harus berpikir, kita harus di manajemen. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Nanti kita akan rugi, ya kan. Sepertinya laris tapi tidak ada untung. Nah, ini juga sebuah kesalahan karena orientasi bisnis itu kan kepada laba, jangan kepada yang penting rame, ya, yang penting kebiarinya, ya jangan. Kita mau mencari uang apa mencari nama, nah itu harus kita evaluasi ulang. Menentukan marketing mix. Nah, marketing mix ini di dalamnya, ya, ada harga, ada produk, ada tempat promosi. Ketika kita mau mengembangkan usaha, kita harus menentukan lokasinya, metode penjualan seperti apa, harga produknya harganya berapa, produknya dari mana. Ini perlu kita kalkulasi, kita detailkan supaya apa? Tidak salah pasar, ya. Kita menjual sesuatu yang di Jakarta itu mahal, dibawa ke Blitar itu tidak akan laku, ya kan? Bagaimana kita menjual itu sesuai dengan UMR, misalkan kita menyesuaikan, di Blitar sepertinya dibikin agak murah aja, yang penting jalan, yang penting ada laba, yaitu tempatnya di mana, apakah mereka, jangan sampai kita membuat tempat usaha baru, tempatnya di tempat-tempat yang sangat tidak terjangkau oleh masyarakat, misalkan di tempat yang masuk ke dalam, ya, sehingga tidak bisa dilewati motor dan mobil. Ini kan juga payah. Jadi kita harus mengukur itu semua, produknya, ketersediaan produk, harga, dan juga karena nanti ini adalah berkaitan dengan pemasaran, ya, berkaitan dengan mix. Jadi marketing satu paket ini itu termasuk tempat, pelayanan, harga, produk itu harus tersedia dan harus menyatu di masyarakat, ya, memasyarakatkan produk, ya itu. Jadi kita harus mengedukasi pasar dengan cara bagaimana? Ya kita harus menyesuaikan. Ya, kalau untuk menengah ke atas kita harus memiliki misalkan excellent service. Kita menyediakan AC misalkan untuk kafe tertentu. Untuk kafe harus ada AC-nya. Atau kalau kita punya produk batik, batiknya yang batik tulis dengan harga yang lebih mahal. Nah, jadi ini juga menentukan bahwa konsumen yang menengah ke atas itu nggak mau batik yang ecek-ecekan, dia mau yang mahal. Sehingga kalau mereka mau membeli kok harganya kok murah, dia mesti nggak mau beli karena dia pasti meyakini, oh ini kalau murah jelek dong kan gitu. Nah itu harus dipahami, ya, karena berkaitan dengan konsumen nanti. Menggunakan website untuk pemasaran produk. Nah, seperti contohnya website saya tadi, ya, bisa dibuka spfresh.net. Itu contoh-contoh itu semua produk yang belum semua sih. Sebagian produk saya di situ di website. Ataupun sekarang kan zamannya kan sudah ada marketplace, ya. Kita juga bisa menjual secara gratis, ya kan. Pembayaran sudah diatur di marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Kita mulai masuk ke situ. Kita mulai masuk ke marketplace, ya, ke Facebook, ke Instagram. Jangan hanya monoton. Terus ngene payu, ya bener payu, tapi tidak akan berkembang seperti itu. Harus kita usahakan untuk mengoptimalisasi dengan mengupload atau menawarkan di media sosial, ya, ataupun di portal-portal internet seperti marketplace, ya, website, atau bikin website sendiri, ya, atau menggunakan Shopee, Lazada, ya, Bukalapak, dan lain-lain. Melakukan branding dengan baik. Melakukan branding. Bagaimana cara melakukan branding? Yaitu dengan mengetahui karakteristik produk tersebut. Ya, contohnya kita memiliki produk MS Glow, ya, atau kecantikan. Ya, bagaimana kita membranding itu? Contohnya dengan kita membayar influencer atau selebgram atau youtuber atau cewek yang memiliki follower yang banyak, ya, misalkan Instagram itu pengikutnya itu ribuan,
bahkan puluhan ribu, itu namanya influencer, orang yang mempunyai pengaruh, ya, atau tokoh, Pak Bupati, ngapunten, monggo Pak, membantu mempromosikan produk saya jenengan, monggo Pak, pulau foto kalian jenengan, atau minta statement dari orang-orang yang berpengaruh, ya, Pak Bupati, Pak Bu Gubernur mungkin ya, dan lain-lain. Itu akan mempengaruhi daripada branding ya, atau diliput di media, ya, media online, masuk televisi, itu juga merupakan salah satu branding. Karena dengan brand tersebut ya bisa berupa logo ya. Kita yang belum punya usaha, belum punya logo, monggo saya menyarankan untuk segera membuat logo. Logo, gambar, dan juga menentukan produk unggulan. Kita memiliki produk unggulan, kita mempunyai logo. Kita mempunyai desain yang konsisten. Ini juga menentukan branding. Contoh saya mau bilang ya, ketika kita melihat ya di jalan itu kan ada banner warna, mungkin kita melihat warna ungu ya, pasti kita akan berpikir itu adalah promosinya Tri, ya kan? Warna kuning, pasti kuning bolong-bolong, wah ini Oredo, berarti Indosat, Telkomsel. Tanpa orang tahu, tanpa diberikan tulisan, mereka melihat warnanya saja sudah langsung berpikir bahwa ini Telkomsel, ini Indosat. Nah ini kekuatan branding itu di situ. Apple itu kan apel korwa itu ya. Nah itu sebuah logo yang sangat kuat dan itu harus menjadi ciri khas ya. Tentukan warna juga ya, warna produk kita. Misalkan kita jual produk yang berbau minuman herbal dan lain-lain, warnanya hijau, putih yang seger-seger ya. Jangan sampai kita menjual misalkan minuman herbal warnanya didominasi warna hitam. Background hitam, semua hitam, itu sangat tidak menarik dan menimbulkan kesan produk ini produk yang berbeda. Ini bukan herbal, ini malah kecuali kalau kita bisnis ban mobil misalnya, itu black semua, itu juga boleh warna hitam semua karena menimbulkan kesan oh ini ban mobil dan lain-lain. Jangan sampai menggunakan warna yang salah ya. Kemudian promosi dengan iklan ya, tentu ya, promosi itu harus konsisten ya. Kita promosi dengan apa saja. Saya mengatakan apa saja itu karena fleksibel ya. Tidak semua tips itu sesuai dengan lokasi masing-masing. Jadi terserah panjenengan. Bisa mengiklan dengan di Facebook Ads, ya, Google Ads, Instagram Ads, Twitter, medsos ya. Bisa juga menggunakan selebaran, ya kan. Bisa juga, ini sedikit trik ya, jenengan bisa membuat, misalkan jenengan punya produk ya, yang mana itu segmennya menengah ke atas ya, segmen panjenengan itu orang-orang dinas dan lain-lain. Kalau pagi-pagi jenengan ke Blitar itu lihat loper koran ya, sampai sekarang meskipun koran ini sudah mulai ditinggalkan banyak orang, tapi dinas dan orang-orang menengah ke atas masih banyak yang beriklan berlangganan di koran. Jenengan bisa minta bantuan kepada loper koran itu untuk menyebarkan nanti ketika mengantarkan koran. Ini juga satu trik menurut saya keren, dan di teman saya di Tulungagung itu juga ya alhamdulillah efektif dengan promosi seperti itu. Jadi dia jualan seafood, jadi ketika orang dinas itu mau butuh seafood, dia langsung, ini kan posternya menarik ya, dititipkan melalui loper koran. Ini juga menurut saya efektif. Kita tidak perlu keliling-keliling karena loper koran itu setiap pagi pasti keliling. Nah itu bisa kita manfaatkan. Customer relation management. Nah kita harus punya sistem atau karyawan, kalau kita punya karyawan atau kita sendiri. Ya, kita perlu briefing dan bagaimana menjaga customer ini, misalkan pelayanan yang prima, ya kan. Kemudian kita memberikan misalkan kartu member sehingga mereka pelanggan tidak akan pindah akan loyal lah kepada kita. Kalau di warung berarti, Mas nggak ada uang pecah ya Mas? Nggak ada nih. Udah, pon bensin mawon dibayar ya. Besok aja Pak dibayarnya, nggak apa-apa, bawa dulu aja. Itu juga sebuah trik. Sehingga dengan demikian, kalau pelanggan akan datang lagi kan gitu kan. Tapi nggak ada uang pecah lagi, ya disuruh bawa pulang lagi. Ini salah satu trik. Bagaimana menjaga kenyamanan daripada customer. Memperkuat sinergi antar nasabah, ini penting ya. Antar nasabah, ya. Kita harus memperkuat jaringan, memperkuat relasi. Ya, dengan demikian antar
penjual dan produsen itu bisa ketemu, sehingga bisnisnya lebih efektif dan efisien tanpa ada misalkan kalau kita jualan sayur, kita tidak usah ke pengepul, tapi langsung petani barangkali seperti itu. Ini akan memudahkan kita dalam mengembangkan usaha kita, ya kan? Antar pedagang A dengan B bersinergi, akhirnya mempunyai produk yang unggulan, ya. Misalkan ada produk sayur dan produk kebab gitu ya, digabungkan sehingga mereka bisa bersinergi, ya, mengambil sayur itu lebih murah dan di kebab juga yang sayur juga senang karena juga harganya lebih mahal daripada dijual ke pengepul dan lain-lain. Sinergi ini sangat luar biasa kalau diperkuat, ya, apalagi antar nasabah, karena saya yakin di antara panjenengan semua pasti punya produk yang bisa di-mix, ya, kerjasama, bisa barangkali pemasaran misalkan bisa marketing bersama dan lain-lain, itu luar biasa. Buat marketplace, marketing bersama itu sangat luar biasa. Karena pada dasarnya berbisnis itu ada teori, ya. Kenapa? Kenapa bangau itu kalau lari, kalau dia terbang itu menyeluruh, ya. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang, baris gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa persatuan, ya, yang sangat luar biasa. Sehingga itu saya nggak tahu secara teori kenapa bangau seperti itu. Tapi dia jadi kalau diumpamakan bisnis itu akan semakin kuat ketika berkelompok dan adanya manajemen yang baik, sinergi antar nasabah, bersinergi dengan siapapun, ya, terutama dengan nasabah. Kalau tidak punya modal, dengan permodalan itu sangat menunjang karena pasti ada kendala, ya, naik turun usaha. Tapi ketika kita punya banyak relasi, kita bisa bersinergi, ya, misalkan barangnya dibawa dulu aja, nanti kalau sudah laku, sampai ada kepercayaan seperti itu akan saling menguatkan antar satu dengan yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di bawah dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.